adalah hari ujian UKIN Ibu ya, ujian kinerja Ibu dalam program PPG. Nah, Ibu harapkan kerjasamanya. Selamat siang, dari pagi menuju siang ya. Apa kabarnya semua nih? Sehat ya. Jadi selama pandemi COVID ini, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan. Nah, untuk itu, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ketua, tolong dipandu untuk berdoanya. Ya, berdoa. Doa mulai. Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu minta ada 15 orang yang hadir, tapi yang hadir hari ini hanya 14. Jadi satu orang hadir ya. Ya. Mungkin proses pembelajaran akan kita lanjutkan untuk yang tidak hadir nanti dengan proses pembelajaran lain. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi konflik sosial. Ada ya, konflik sosial. Ya. Jadi ada yang mau Ibu tanyakan nih? Kalian pernah nggak punya masalah dengan orang lain, baik itu di rumah, di keluarga, lingkungan masyarakat, teman sebaya, pernah nggak? Nah, siapa yang mau kasih contoh sama Ibu? Si Alif kayaknya semangat betul ya, bilang pernah Bu, berarti dia nih diamnya nih, nggak masalah ya? Nggak, coba Alif, kenapa Alif? Oh, main game sama siapa? Kemana bermasalahnya? Di telepon. Oh, lagi main game terus ditelepon. Jadi kesel. Nggak masalah. Jadi berarti itu dengan teman sebaya ya. Yang nelfonnya siapa nih? Oh, temennya. Jadi mulai ada masalah itu. Jadi permasalahannya tadi gara-gara main game. Ada lagi nggak? Coba. Siapa lagi? Yang pertama. Anda punya masalah nggak Anda? Banyak. Pasti punya masalah kan? Galau Bu, galau. Kenapa galau terus? Sering dibawa. Galau terus aja ya. Jadi kenapa? Coba yang perempuan lagi tadi laki-laki udah. Yang perempuan ada masalah nggak kira-kira dalam baik dalam segi hidupnya, dalam ada? Nggak ada. Yakin nggak ada. Hidupnya tenang-tenang aja. Nah, jadi yang disebut dengan masalah tadi itu adalah konflik. Jadi ada konflik antara diri kita dengan orang lain, baik itu teman sebaya, keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat. Siapa yang bisa ngasih Ibu contoh konflik-konflik yang terjadi? Kalau tadi Alif ceritanya konfliknya dengan temannya gara-gara game. Nah, yang ada di masyarakat saat ini, konflik yang lagi trennya sekarang apa? Main bola. Dijegal kan ada Bu. Di mana itu? Main bola dijegal sama kelompok lain? Jauh. Berarti masih di lingkungannya. Nah, di Indonesia konflik apa sekarang nih? Hah? DPR Bu, korupsi. Iya, demonstrasi ya. Kita ya, atau cipta karya juga. Nah, jadi itulah konflik-konflik yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kalian sudah menceritakan nih. Tadi beberapa orang sudah menceritakan tentang konflik yang terjadi. Nah, masalahnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran sekarang kita akan belajar tentang nanti melalui discovery learning atau kalian mencari sendiri dari diskusi bersama kelompok kalian menjelaskan pengertian dari konflik sosial. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab konflik sosial secara kritis, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik sosial secara tepat, menganalisis dampak konflik sosial secara kritis,
kemudian menganalisis upaya menangani konflik sosial secara kritis, dan menyajikan hasil telaahnya. Nanti presentasi dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu teknik penilaian. Jadi ada 3 penilaian nanti yang Ibu lakukan. Yang pertama penilaian sikap. Nah, dari mana? Dari sikap kalian. Sopan santunnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, kemudian kerjasamanya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan atau penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan handphone semua nggak? Yang ada paket nanti kita ngisi jawaban pakai Google Form. Tapi kalau yang nggak ada paket, Ibu udah siapkan lembarannya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini akan Ibu lihat dari hasil presentasi yang akan kalian lakukan nanti. Oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok, hitung dari sini 1 sampai 4 dulu. Nanti 1, 2. Oke, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 4. Sekarang duduknya terpisah. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sini. Cepat. Koran Sidu, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTUNST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuannya. Dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam, mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengancam Indonesia. Sebelumnya, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan itu gratis. 1. Kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah kerusuhan di tahun 1998, sebuah kerusuhan dari Haji di Kalimantan Tengah, terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan daerah ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan udara. Bahkan di sini korban yang bersyukur memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh gesekan antara suku pendatang dengan suku India, antara suku Melayu dan daerah dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi hancur. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. 2 agama besar di Poso, Islam dan Kristen saling adu kekuatan dan merasa benar. 4. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan parah terjadi di kawasan Tanjung Priok pada 1984. Kerusuhan yang diakini sengaja dipicu untuk menimbulkan dampak turun mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini setidaknya ada 24 orang warga yang tewas ditembak, lalu 9 lainnya terbakar oleh api. 5. Kerusuhan di Ambon 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Nah, kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transisi Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006.
Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 kesulitan. KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung hingga 7 kali penyerangan yang masih menggerakkan tahun warga jadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan hektar wilayah rusak dan dijarah. Penyusunan Lombok Selatan, kasus konflik kekerasan di Lombok Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Wipandi. Total kerugian akibat konflik itu mencapai 24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Oke, itu tadi video yang telah kalian lihat beberapa konflik yang ada di Indonesia. Jadi ada konflik yang berbau sara, ya, suku, agama, ras, kemudian ada konflik karena kepentingan pribadi juga. Nah, kayak demonstrasi, kemudian dan apa bahayanya banyak, ya. Jadi dari video yang kalian lihat tadi, apa kira-kira yang bisa kalian pertanyakan dari video itu, atau silahkan kalian rumuskan pertanyaan tentang video yang telah kalian amati tadi. Siapa yang mau bertanya nih tentang video yang diamati tadi? Silakan. Ya. Coba. Gimana kalau mencegah agar tidak menjadi konflik? Oke, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadinya konflik? Kita hidup damai, tentram, aman, sejahtera. Terus apa lagi? Apa lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya kak, apa yang menyebabkan terjadinya konflik itu? Berarti faktor-faktor terjadinya konflik. Kemudian apa lagi? Luki, coba Ki, apa yang mau Luki tanyakan tentang konflik? Jadi berarti upaya untuk menghindari konflik. Kemudian faktor yang menyebabkan konflik. Sudah paham itu apa konflik? Belum. Berarti kalian harus mempertanyakan apa sih sebenarnya itu konflik, ya? Nah, terus bagaimana dampak dari konflik itu sendiri. Jadi dari rumusan pertanyaan itu nanti kalian akan mencari jawabannya dari LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi kalian cari sendiri itu rumusan pertanyaan, pengertian konflik, faktor-faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik itu, kemudian dampak konflik dan upaya untuk mencegah terjadinya konflik. Itu nanti akan kalian temukan jawabannya dari LKPD yang Ibu pilih, yang Ibu kasih nanti. Oke, sekarang silakan kalian buka buku pelajarannya, halaman berapa yang tentang konflik? 19 sampai 104. Nanti kalian akan dibantu dari bahan ajar yang Ibu kasih juga terhadap konflik. Di dalam LKPD ini ada 2 teks. Jadi kalian ada 4 kelompok. Jadi 4 kelompok ini nanti akan membahas satu teks yang berbeda. Jadi 2 sama, 2 lagi nanti berbeda. Ini aja nih teksnya. Ya, ini kelompok ini ada kelompok ini. Waktu pengerjaan 20 menit maksimal. Yang nggak paham nanti sama, jawab sama. Yang paham nanti ada bantu juga.
Udah paham? Dia waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit. Ada? Ngerti kan dengan jawabannya? Gak apa-apa. Hanya dibaca teksnya dulu, dibaca teksnya, jawabannya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kamu dari kelompok 3 akan mempresentasi skrip kami. Jadi kiringan warga 5 Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotowaringin Timur, Surayan, dan Barito Timur bergerak ke kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kalteng, Jumat pagi tahun 28/6/2019. Aksi damai warga yang digelar bersama wali Kalteng dan para legal tersebut sebagai bentuk protes terhadap jumlah konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan ada 12 aduan dengan permasalahan. 1. Jelaskan konflik apa yang terjadi pada teks di atas. Ada pencemaran lingkungan akibat limbah cair perusahaan rawan danau dan kekal. Oke, itu hasil kelompok 3. Gimana dengan kelompok 1 ya, yang sama ya? Ya, sama. Mungkin ada masukan lagi atau tambahan dari jawaban temannya tadi, silahkan dibacakan. Bagaimana kelompok 1? Sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama. Benar nih sama. Ya, silakan yang berbeda apa aja? Silakan. Beda kira-kira. Nomor 1 betul nggak? Konflik apa yang terjadi pada teks di atas? Konflik antar kelompok, di mana masyarakatnya apa tadi? Ya, konflik antar kelompok ya, antara masyarakat dengan perusahaan. Betul nggak? Betul. Ya, karena pencemaran air. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana konflik itu bisa terjadi? Apa faktornya? Karena pemerintah abai dalam menjalankan kewajiban dan penerapan lingkungan akibat limbah. Iya, betul nggak Anda? Akibat limbah cair perusahaan rawan dan danau dan sungai. Faktor penyebabnya adalah perbedaan. Ya, perbedaan kepentingan. Jadi kepentingan perusahaan tadi dia mendapatkan keuntungan, tapi yang dirugikan adalah masyarakat. Yang ketiga, analisis dampak konflik sosial yang terjadi pada teks tersebut. Dampaknya apa? Ada positif, ada negatif. Yang positifnya apa? Anda apa dampaknya Nanda? Karena adanya pencemaran lingkungan akibat limbah cair membuat air yang dulunya bersih kini tidak dapat dikonsumsi. Ya benar. Jadi dampaknya merugikan bagi masyarakat banyak, tapi menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan dapat untung, tapi yang rugi adalah masyarakat. Nah, jelas berarti faktornya karena kepentingan tadi. Dan yang keempat, pendapat Anda, Ananda, apa-apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik sosial tersebut? Apa tadi jawabannya? Pemerintah turun tangan dalam permasalahan yang ada di kota tersebut. Iya. Jawabannya apa? Kelompok 1? Melakukan diskusi atau musyawarah dan mencari solusi agar perusahaan tidak membuang limbah ke lingkungan agar tidak ada lagi konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Iya benar. Solusinya 1, peran dari pemerintah. Yang kedua harus ada mereka melakukan apa nih namanya? Bukan sosialisasi. Melakukan solusi, bertemu mereka untuk menyatakan oh ini limbah ini berbahaya. Nanti masyarakat gimana di lingkungannya, dan perusahaan juga harus mengurangi kepentingannya itu ya. Oke, untuk kelompok 1 dengan kelompok 3 bagus, sudah bisa ya dengan jawabannya udah ketemu dari tentang konflik. Nah sekarang kelompok 2 dengan kelompok 4. Silakan kelompok 2 silakan presentasikan. Waalaikumsalam.
perusahaan sawit PT Salono Lada Emas Minggu tanggal 13 bulan 1 2019. Mereka menuntut keadilan yang telah diabaikan koperasi berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan. Masyarakat gabungan suku desa ini Tipiku Bangkalan Banggal Terawan Danau Sembulu 1 Danau Sembulu 2 Telaga Pulang dan Desa Sepaka Baru Kecamatan Danau Sembulu Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah persoalan. Jarak tanam kebun kurang 500 meter dari danau, pencemaran limbah pabrik, pestisida dan pengambilan tanah warga untuk lahan perkebunan adalah sejumlah pelanggaran perusahaan yang disampaikan masyarakat Sembulu merupakan danau terbesar di Kalimantan luas 7.830 kami airnya bening. Kami minta kondisi danau kembalikan semula dan lahan di sekitarnya dihijaukan lagi. Ada 53 jenis ikan yang hidup seperti jelawat, arwana, kemiri, dan bamban. Kami harap pemerintahan melihat lagi pelanggaran perusahaan. Kemudian mengatakan masyarakat berharap danau dapat difungsikan sebagai semula sumber air bersih, sumber penghidupan, dan jalur transportasi. Akibat pencemaran kami kesulitan air dan perusahaan tidak pernah memberikan solusi untuk segala permasalahan. 1. Jelaskan konflik apakah yang terjadi pada tes di atas. Karena konflik yang terjadi yaitu konflik antara kelompok masyarakat gabungan 7 desa menuntut keadilan yang telah diabaikan oleh perusahaan sawit PT Salono Lada Emas karena telah mencemari sungai sekitar desa. Jadi nomor 1, jelaskan konflik apa yang terjadi pada teks kata kelompok. 2, itu karena 7 dari desa itu melakukan konflik dengan sebuah perusahaan sawit karena dicemari oleh limbah sawitnya, jadi airnya jadi kotor. Bagaimana dengan kelompok 4? Betul? Silakan bacakan jawabannya. Menjelaskan adanya pencemaran limbah pestisida di Danau Sembulu dan mengakibatkan penularan air bersih dan perikanan. Oke, jadi konflik yang terjadi karena adanya pencemaran air karena limbah yang dihasilkan dari perusahaan tadi. Oke, silakan nomor 2. Nomor 2. Bagaimana konflik itu bisa terjadi dan bagaimana konflik itu bisa terjadi dan apa faktor penyebabnya? Silakan dibacakan. Konflik itu bisa terjadi adanya keabaian yang terjadi di tempat tersebut mengakibatkan yang terjadi dalam tes di atas. Dampaknya yaitu jarak jarak tanam kebun kurang 500 meter dari danau, pencemaran limbah pabrik, pestisida, dan pengambilan tanah warga untuk lahan perkebunan itu adalah sejumlah pelanggaran. tidak lagi guna karena tercemar. Iya, jadi dampak dari limbah tadi
lagi adalah air yang tadinya digunakan untuk masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari sekarang sudah tercemar. Berikut nomor 4. Menurut pendapat Anda apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik sosial yang ada pada teks tersebut? Upaya untuk mengatasi konflik sosial yaitu pemerintah daerah harus lebih tegas terhadap perusahaan dan pemerintah harus lebih memperhatikan keluhan dari masyarakat dan perusahaan harus lebih mentaati peraturan yang ada. Oke. Dan apa dampaknya? Upayanya? Disiplin menjaga lingkungan sekitar dan tidak mengabaikan peraturan tersebut. Oke. Jadi upayanya harus lebih disiplin. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, 2 dan kelompok 4. Jadi semua kelompok baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah berupaya untuk mencari jawaban sendiri dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi ya. Jadi udah mulai paham belum apa itu konflik? Oke, sekarang dari hasil diskusi kalian, Ibu akan jelaskan sedikit tentang pengertian dulu konflik. Jadi konflik sosial itu, apa sih konflik sosial? Nah, nih orang tua ini ya, di konflik nggak namanya nih? Konflik. Ya, tengok itu baca si Lucky sama siapa tuh dulu pernah kayak gitu. Ini namanya konflik bukan? Iya, konflik. Jadi apa itu konflik sosial? Jadi kalau dijelaskan konflik sosial menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu adalah sebuah percecokan, perselisihan atau pertentangan. Artinya apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang orang inginkan. Akhirnya perselisihan terjadi, percecokan terjadi, bahkan sampai hina menghina. Itu hina menghina itu udah tingkatannya udah lebih, bahkan sampai ada yang mungkin perempuan jembak-jembakan ya. Kalau laki-laki tendang tinju gitu ya. Nah, sampai yang seperti itu tuh dinamakan sebagai konflik. Nah, kalau secara sosiologinya, konflik itu dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok tadi yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Banyak contohnya. Misalnya kayak sering terjadi kalau di Indonesia itu main bola ya. Jadi kalau kelompoknya kalah, ya gelut. Kalau bahasa kitanya gelut ya. Kalau bahasa Indonesia berkelah. Padahal yang kalah tuh kelompoknya, yang berkelahi loh supporternya, ya kan? Nah, kadang mikirnya di mana gitu. Di tengah jalan dijegat. Hah? Di tengah jalan. Di tengah jalan dijegat pula. Nah, antara kelompok si A dengan kelompok si B, yang kalah itu padahal pemain itu, tapi yang berkelahi si supporter tadi. Kenapa aja bendera kuning ya? Kenapa nggak terima gitu? Oke, ini contoh dari konflik tadi. Jadi menurut Surjono Sukarto, konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab konflik itu. Yang pertama faktor penyebab konflik adalah latar belakang kebudayaan. Budaya kita berbeda-beda. Sopan santun kita itu juga berbeda. Mungkin di dalam keluarga kalian atau budaya kalian pakai aku itu udah biasa, ya kan? Tapi kalau di budayanya ibu pakai aku itu udah termasuk kategori sudah agak kasar. Jadi kalau di keluarga ibu atau di budayanya ibu, saya pakai nama saya atau nama, karena dari kecil udah dibiasakan menyebut nama. Jadi jarang kalau orangnya ibu itu pakai aku nih ya, gitu, nggak boleh. Jadi, tapi kalau mungkin budaya kalian berbeda. Nah, hal itu bisa menyebabkan konflik juga. Ya, oke. Yang kedua adalah perubahan nilai secara cepat. Itu juga konflik. Nah, kayak kita sekarang perubahan nilai secara cepat. Yang biasanya belajar tatap muka sekarang pakai daring. Kira-kira muncul nggak konflik di antara kalian? Muncul.
Iya kan, disuruh mamanya belajar. Aku udah nggak ngerti mak, iya kan? Aku udah nggak ngerti mak apa itu zoom itu, iya kan? Nah, apalagi Alif gitu, ya deh. Mama nih nyuruh aku zoom, aku aja nggak bisa masuk zoom. Jadi itu konflik yang terjadi juga. Karena perubahan misalnya kayak si Lucky suka bercanda sama si Alif, biasa. Karena individunya orangnya sama kayak. Tapi mungkin kalau dia sama Sutrisno orangnya nggak mau diganggu misalnya, dia bercanda, dia sebenarnya bercanda, tapi karena dia tidak biasa, dia emosi, muncullah konflik. Itu individu. Nah berikutnya yang keempat adanya perbedaan kepentingan, sama kayak yang kita diskusikan tadi. Mereka punya kepentingan yang berbeda. Perusahaan tadi mau cari keuntungan yang besar, tapi dia tidak memikirkan masyarakat dia butuh air yang bersih, tetapi perusahaan bikin air tersebut cemar. Akhirnya terjadilah konflik antara kelompok masyarakat dengan perusahaan. Dan berikutnya adalah karena kesenjangan sosial atau perbedaan status. Nah ini biasanya antara majikan dengan buruh. Ya, sering buruh itu misalnya ditindas sewenang-wenang. Kenapa? Ya karena majikan yang gaji dia punya status yang lebih tinggi daripada buruh tadi. Akhirnya terjadilah konflik antara buruh dengan majikan. Berikutnya adalah bentuk-bentuk konflik. Jadi konflik ada, kalau berdasarkan kecakupannya, konflik itu ada vertikal, ada horizontal. Kalau konflik berdasarkan wilayah, kemudian ada lokal, nasional, dan internasional. Nah, apa dampak dari konflik itu? Satu, pastinya kalau kalian berkelompok punya masalah dengan kelompok yang lain, kira-kira kalian dengan kelompok kalian gimana jadinya? Semakin dekatkah akan semakin jauhkah? Semakin dekat. Itu artinya adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Ini adalah upaya menangani konflik. Bagaimana upaya kita menangani konflik? Yang pertama, jauhi dulu itu konflik itu. Bagaimana cara menjauhinya? Dari pengertian konflik, faktor konflik, bentuk, dampak, dan upayanya. Apa yang mau kalian tanyakan dulu? Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan. Dah? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Jelas semua? Wah mantap. Tepuk tangan untuk apa nih? Nah, silakan perhatikan semua. Ibu mau kalian yang menyimpulkan materi kita hari ini. Coba siapa yang menyimpulkan apa itu konflik sosial? Apa itu konflik sosial? Yang bisa menyimpulkan tentang faktor penyebab konflik? Boleh. Perbedaan budaya. Ya, adanya perbedaan budaya. Kemudian apa lagi? Perbedaan individu. Apa lagi? Vertikal, ada yang horizontal. Kalau berdasarkan wilayah, ada yang Nasional. internasional dan lokal. Konflik lagi di Indonesia. Coba tertulis, jelaskan kenapa kita penting belajar tentang konflik ini. Ini refleksi diri kita ini. Agar tidak terjadi konflik lagi di Indonesia. Iya, jadi pesan dari kita belajar tentang konflik ini adalah dengan kalian memahami apa itu konflik, faktor konflik, dampak konflik, upaya untuk mengatasinya dan bentuk-bentuk dari konflik tersebut, diharapkan kalian tidak terlibat di dalam konflik itu nantinya. Akan dikerjakan sekarang. Yang mau pakai handphone juga nanti kalau misalnya masih kurang paham dengan soalnya ikuti debat. Ingat besok untuk minggu depan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang integritas sosial. Jadi buku kalian halaman 124 sampai
tahun depan semester ganjil. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silakan perwakilan kelompok, silakan ketua kelas untuk memandu berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasrihina insana fil khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Bicara pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nanti pulang langsung ke rumahnya masing-masing ya, jangan ke rumah tetangga pula. Ya, jadi jaga jarak, jaga kesehatan. Semoga dilindungi oleh Allah.